Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, 2 Korintus pasal 4, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini, terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tugas pemberitaan Injil tidak bisa kita tunaikan dengan kekuatan kita sendiri. Tuhanlah yang bekerja, berperan dalam tugas pemberitaan Injil. Tuhanlah yang berperan dalam hidup kita, sebab kita hanya perpanjangan tangan Tuhan untuk memberitakan Injil terang Kristus di dunia. Tanpa Tuhan kita tidak sanggup, karena kita akan mengalami ejekan, penolakan, dan banyak rintangan. Dalam tugas pemberitaan Injil, Tuhan senantiasa memberikan kita kekuatan. Kita kuat karena Tuhan. Paulus dalam pelayanannya di jemaat Korintus tidak semulus dan selancar yang diharapkan karena banyak masalah yang harus dihadapi. Rasul Paulus sangat jelas menerangkan bahwa Tuhanlah yang berperan dalam pelayanannya. Tuhanlah yang memberikan kekuatan dalam setiap pelayanannya. Hal itulah yang membuatnya tidak tawar hati. Ia membuat terangnya bercahaya dalam hati, supaya beroleh pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Dalam setiap pelayanannya, Paulus merasakan kekuatan yang berlimpah-limpah untuk memberitakan Yesus Kristus sebagai Tuhan adalah berasal dari Allah. Kekuatan dari Allah tersebut selalu tersimpan dan selalu ada dalam dirinya, seperti gambaran harta yang tersimpan dalam bejana tanah liat. Sehingga ketika ia dan teman sepelayanannya ditindas tidak terjepit, ketika habis akal tidak putus asa, ketika dia aniaya tidak ditinggalkan sendirian, dan ketika dihempaskan tidak binasa. Paulus dan teman sepelayanannya memiliki harta rohani yang dianugerahkan oleh Tuhan, yang membuat mereka mampu melayani Tuhan. Harta rohani yang mereka miliki memberikan kekuatan kepada mereka untuk membawa orang lain menerima kasih karunia Allah. Harta rohani inilah yang harus kita miliki untuk melayani Tuhan. Harta rohani itulah yang membuat Paulus kuat menghadapi segala tantangan dalam pelayanannya. Harta rohani itulah yang membuat Paulus tetap bersemangat memberitakan Injil sekalipun nyawanya terancam. Mereka semakin kuat memberitakan Injil. Harta rohani yang tersimpan di dalam hati, yang tetap mulia, sekalipun tubuh mereka mudah hancur, ditindas, dihempaskan, mereka tetap kuat dan bertahan.
Allah memberi mereka kekuatan yang berlimpah-limpah yang tidak berasal dari diri mereka, melainkan dari Allah. Mereka tetap konsisten memberitakan Injil Kristus sekalipun situasi sangat sulit. Rasul Paulus memberitakan Injil sebagai wujud pelayanannya kepada Yesus. Itulah sebabnya ia katakan tentang pelayanannya, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Kristus. Pelayanan Injil Kristus bukanlah perkara mudah, karena akan banyak tantangan yang akan dihadapi. Dan kita harus tahu bahwa pelayanan bukan surga dunia yang sering diidentikan dengan bahwa pelayanan itu sangat indah dan dipuja-puja orang. Hanya kita pahami indah karena suatu panggilan khusus dari Tuhan dan siap dengan segala konsekuensinya, karena dalam perjalanannya tidak selalu mulus dan tidak selalu selancar yang kita pikirkan. Jangan terbuai dengan lagu kerja buat Tuhan selalu manise, karena terbuai dengan lagu itu, akhirnya down dan mundur dari pelayanan saat menghadapi kesulitan. Menunaikan tugas pemberitaan Injil itu tidak mudah, itulah sebabnya kita harus melekat kepada Tuhan Sang Pemberi tugas itu, supaya kita dikuatkan. Dalam pelayanan Injil Kristus, jangan pernah andalkan diri kita yang lemah, sebab kekuatan kita tidak sanggup. Andalkan Kristus yang tinggal di dalam diri kita. Dialah harta rohani yang tersembunyi dalam diri kita. Dalam segala hal, andalkan Tuhan sebagai kekuatan kita. Dalam tugas pelayanan Injil Kristus, kita akan mengalami banyak kesulitan. Kepada kita telah dianugerahkan harta rohani dalam Yesus Kristus, yaitu iman dan ketaatan untuk berbuah. Penyertaan Tuhan selalu ada bersama kita. Teruslah terpaut kepada Tuhan, terus lakukan kehendak-Nya. Terus taat kepada Tuhan, sesulit apapun pelayanan kita. Tetap beriman teguh kepada Tuhan, supaya kita dikuatkan menjalani pelayanan kita. Tetaplah bertahan benar di tengah banyak kesulitan hidup. Mari kita melayani Yesus dengan sungguh-sungguh. Hendaklah dari hidup kita banyak orang ingin berjumpa dengan Yesus. Dan sebagai pengikut Kristus, kita semua terpanggil menjadi terang dunia. Dan pekerjaan ini bukanlah perkara mudah. Dari diri kita tidak akan pernah sanggup. Kita lemah, kita tidak mampu jika mengandalkan diri kita. Mari kita andalkan Tuhan. Biarkan Dia yang berkarya, bekerja, berkuasa dalam hidup kita. Ia sanggup mengubah kelemahan kita menjadi kekuatan. Dialah sumber kekuatan kita. Keberadaan kita tidak lebih dari bejana tanah liat yang mudah retak, cacat, dan pecah. Percayakan hidup kita pada Tuhan, Sang Penjunan. Dia akan membentuk kita menjadi sanggup, menjadi kuat, menunaikan tugas kita sebagai terang dunia. Kita punya tanggung jawab untuk hidup dalam terang Kristus. Di setiap profesi, di setiap pekerjaan kita, jadilah terang. Tuhan yang memampukan kita semua. Tunaikan tugas panggilan kita bersama Yesus, oleh Yesus, karena Yesus, sehingga melalui hidup kita, banyak orang terpanggil untuk mengalami kasih Tuhan dan menjadi terang Kristus. Demikianlah Injil terang Kristus terus bergerak menyinari setiap jiwa sampai ke ujung dunia. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.